Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan pembacaan kitab Kasyfus Syubhat karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan majelis kita ini majelis yang penuh dengan berkah dan darinya kita ambil ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Dan insyaallah kita masih sampai pada halaman ke-45 dari Syarah Kasyfus Syubhat, cetakannya yang dicetak oleh websitenya Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala. Langsung kita baca ya. Qala al-musannif rahimahullah taala wa ammal jawabul mufassal. Jadi sekarang kita sudah masuk sebagaimana pertemuan yang lalu, bagaimana kita akan masuk tentang jawaban syubhat secara rinci, di mana kalau secara global kita udah singgung bahwa inti dari jawaban global dalam menepis syubhat dalam tauhidul ibadah itu adalah dengan berpegang kepada yang muhkam, dengan berpegang kepada yang muhkam dari ayat-ayat Al-Quran. Dan ini merupakan sebenarnya kaedah umum gitu. Apapun nanti babnya gitu, baik misalnya masalah fikih kah atau masalah yang lain, ketika nanti ada syubhat atau sesuatu yang memang kurang jelas, maka biasanya para ulama selalu bilang yang muhkam dalam bab ini apa? Mana yang jadi pegangan, hadis intinya apa, riwayat intinya apa, ayat intinya apa. Yang mana yang lain itu biasanya cuma turunan. Nah, dalam permasalahan tauhid, dalam permasalahan apa itu kesyirikan, bagaimana kewajiban kita memberikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini kita harus berpegang kepada dalil-dalil yang muhkam di dalam Al-Qur'an, di mana Al-Qur'an sebagai tibyanan likulli syai', penjelas segala sesuatu, tentunya menjelaskan tauhid dan kesyirikan secara gamblang. Baik. Adapun masalah jawaban secara rinci, dan ini kita sudah mulai insyaallah. Fa inna a'da Allah subhanahu wa ta'ala lahum i'tiradat, bahwa mereka memiliki syubhat katsirah, banyak, ala dinir rusul yasudduna biha an-nasa anhu, di mana syubhat mereka biasanya ketika dilemparkan atau dilontarkan itu adalah dalam menghalang-halangi manusia dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Minha qauluhum, di antaranya itu adalah nahnu la nusyriku billahi syai'a bal nashhad annahu la yakhluqu wa la yarzuq wa la yuhyi wa la yumit wa la yudabbiru al-amra wa la yanfa'u wa la yadur illa Allah Subhanahu wa ta'ala wahdahu la syarika lah. وأن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن عبد القادر أو غيره ولكن أنا مذنب والصالحون لهم جاه عند الله وأطلب من الله بهم. Jadi di sini ada beberapa yang dilemparkan oleh pemberi syubhat tersebut. Yang pertama, kata dia, sebagaimana dinukil oleh penulis rahimahullah ta'ala, yang pertama katanya syubhatnya itu adalah nahnu la nusyriku billahi syai'ah. Jadi ntar insyaallah ini kita pretelin satu-satu. Saya tidak berbuat syirik. Tidak kelihatan nih. Zoom kali. Akan kelihatan nggak tulisan Ana? Oh, kurang jelas? Belum, Ustaz. Kurang fokus, Ustaz. Kurang fokus ya. Oke. Summa inna alaina bayana kalla bal.
Jadi kita akan perhatiin satu-satu syubhat yang diberikan oleh pemberi syubhat ini. Yang pertama kata dia itu adalah nahnu la nusyriku billahi syai'a. Saya atau kami tidak berbuat kesyirikan. Ini langsung syubhatnya gitu. Jadi ketika mereka berbuat syirik langsung mereka bilang, "Loh, enggak kok saya enggak syirik kok. Enggak, niat saya bukan untuk menyekutukan Allah kok. Enggak, saya tidak syirik." Beneran enggak syirik kamu? Iya benar. Bal nashhadu. Bahkan saya bersaksi bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah satu-satunya pencipta. Kayak kalau di sini kata penulis, bal nashhadu annahu la yakhluqu wa la yarzuq wa la yuhyi wa la yumit wa la yudabbirul amra wa la yanfa' wa la yadur illa Allah. Bahwa tidak ada yang menciptakan, memberikan rizki, menghidupkan, mematikan, mengurus alam semesta, Nah, ini semua Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini syubhatnya. Saya nggak berbuat syirik. Bahkan gimana saya mau berbuat syirik? Jelas-jelas saya mengakui bahwa satu-satunya yang menciptakan, memberikan rezeki, menghidupkan, mematikan, mengurus alam semesta itu cuma Allah. Kok kamu bilang saya berbuat syirik? Orang saya mengakui Tuhan, saya mengakui bahwa memang dialah yang menciptakan, dialah yang memberikan kita rizki, mengatur alam semesta ini semua, nggak ada yang bisa memberikan manfaat, menolak madarat, itu cuma Allah. Cuma Tuhan satu-satunya. Jadi kamu jangan tuduh saya syirik dong. Jelas saya mengakui adanya Tuhan. Bahkan bukan cuma mengakui adanya Tuhan, tapi juga saya tahu bahwa dialah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang demikian. Baik. Udah dari sini dia masih nambah lagi poinnya. Gimana antum bilang anak syirik? Orang saya juga bersaksi kok wa anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam la yamliku li nafsihi naf'an wa dharra. Bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja tidak bisa memberikan manfaat maupun menolak mudarat bagi dirinya sendiri. Sallallahu alaihi wasallam. Dirinya sendiri kenapa? Karena yang memberikan manfaat maupun menolak madarat itu cuma Allah Subhanahu wa taala. Jadi si pemberi syubhat ini bilang begitu. Ya kan? Loh, saya nggak berbuat syirik loh, Mas. Bagaimana Anda bilang saya berbuat syirik sedangkan saya mengakui bahwa Allah lah satu-satunya menciptakan, menghidupkan, mematikan, mengurus semesta. Bukan cuma itu, saya pun mengakui bahwa Nabi Muhammad SAW saja itu yang memberikan dan mengatur kehidupannya itu Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau Nabi Muhammad aja tergantungnya sama Allah, ya apalagi kalau sesembahan selain yang derajatnya itu jelas di bawah Nabi Muhammad SAW. Jadi syirik dari mana? Kan begitu biasanya kan. Jadi syirik dari mana nih Mas? Ya kan, saya nggak berbuat syirik, saya mengakui adanya Tuhan, saya mengakui bahwa Tuhan itu demikian dan demikian, bahkan Nabi Muhammad yang paling mulia sekalipun masih dalam tanggungannya Allah Subhanahu wa taala. Lah terus ini apa? Kan begitu kan. Lah terus ini apa nih, Mas? Oh, kalau ini ya saya kan banyak dosa. Saya banyak dosa nih, Mas. Ana mudznib. Banyak dosa. Ya kalau banyak dosa, sedangkan orang-orang soleh itu punya jah atau kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Punya jah atau kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang saya lakukan ini itu cuma sebagai perantara aja. Orang saya ujung-ujungnya tujuan saya tuh Allah. Tujuan saya Allah. Cuma karena saya banyak dosa, Allah langsung kayaknya kurang afdol. Yang afdol mana? Yang afdol lewat orang-orang yang punya jah atau kedudukan. Makanya ini sebagai perantara aja dalam peribadahan. Begitu. Wa atlubu minallahi bihim. Makanya saya melakukan
yang demikian. Nah, ini syubhatnya dia. Syubhatnya dia. Ya, kadang kalau misalnya orang awam diginiin bingung juga, ya kan, dia udah ngaku nggak syirik. Enggak kok, orang bukan saya. Ya kan begitu. Oh, bukan saya kok yang melakukan. Loh, kok kamu bilang saya syirik? Orang saya mengakui kok satu-satunya Tuhan itu Allah, satu-satunya yang menciptakan itu Allah, satu-satunya yang memberikan rezeki itu Allah, ya kan? Jangankan itu, Nabi Muhammad yang paling mulia saja saya yakin masih dalam tanggungannya Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya ini banyak dosa, sedangkan orang-orang saleh ini punya jah atau kedudukan, ya saya minta sama Allah dengan memberikan, ya dengan menjadikan orang-orang saleh itu sebagai perantara antara saya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini syubhatnya yang dilemparkan. Jadi kita harus tahu dulu poin-poin dari syubhat tersebut, yaitu ada banyak gitu. Saya tidak berbuat syirik, ini udah satu poin. Rububiyah hanya milik Allah Subhanahu wa taala, ini dua. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dalam tanggungannya Allah Subhanahu wa taala, ini udah tiga. Banyak dosa, ini empat. Ya kan? Dan perantara, ya ini lima. Gitu. Hanya di sini kata penulis rahimahullah taala fajawibu bima taqaddam. Ya, kita bisa jawab dengan jawaban yang jawaban yang global. Jawaban yang global sebagaimana sudah dijelaskan, kita berpegang kepada dalil-dalil yang muhkam. Adapun misalnya kalau kita mau menjawab yang rinci, maka di sini kata penulis rahimahullah taala wa huwa anna alladziina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muqirruna bima dzakarta li أيها المبطل ومقرون أن أوثانهم لا تدبروا شيئا وإنما أرادوا ممن قصدوا الجاه والشفاعة واقرأ عليه ما ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه ووضحه. Nah, di sini kata penulis rahimahullah ta'ala, yang pertama kita jelasin bahwa yang diperangi oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang diperangi, ini jawabannya nih, yang diperangi oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata-kata diperangi, sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya, diperangi itu dalam tahapan yang pertama itu adalah diyakini beda wadahnya, baru setelah itu masuk proses ya kalau dalam Islam berarti proses jihadnya. Jadi nggak bisa langsung proses gitu, karena kalau misalnya langsung proses berarti jihad sesama kaum muslimin, dan itu bukan jihad, gitu kan? Jihad mana? Jihad sesama kaum muslimin ya nggak bisa gitu. Jadi harus ada meyakini beda wadahnya dulu. Diyakini beda wadahnya, kemudian proses, dan ini tentunya dalam fikih jihad ada prosesnya, nggak sembarangan. Intinya itu adalah yang ini tuh harus ada gitu, diyakini beda wadahnya. Kenapa? Karena yang diperangi oleh Rasul, mereka meyakini bahwa mereka agamanya Ibrahim. Apa ini kita ulang. Sedangkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga bilang, saya juga bawa agamanya milahnya Ibrahim, dinnya Ibrahim. Jadi sama-sama ngaku gitu, sama-sama ngaku milahnya Ibrahim. Nah, diyakini beda wadahnya diyakini bahwa mereka itu bukan berada dalam din Ibrahim. Yang seperti ini merupakan pondasi. Yang diperangi oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya kan? Satu, sama kayak ente, gitu. Sama-sama mengakui bahwa rububiyah itu juga satu-satunya milik Allah. Yang diperangi oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga sama. Dia bilang, wallahi ma kunna musyrikin. Kami juga tidak syirik. Yang diperangi oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga sama, menjadikan orang-orang soleh itu sebagai
perantara. Perantara. Jadi apa yang antum bilang sama apa yang diperangi oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bilang, kaum jahiliyah dulu bilang, sawaun bisawa, sama, sami mawon mas, sami mawon kang, sama. Ya kalau sama, ya hukumnya sama, ya berarti statusnya juga sama, juga sama. Nah, ini sebagaimana ini kan udah dijelasin gitu ya pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, dan kata Syekh rahimahullah taala di sini waqra alaihi ma dzakarallahu fi kitabih wa waddaha. Silahkan baca kepada dia ayat-ayat yang menunjukkan ini. Ya kan, dari mulai rububiyah itu milik Allah Subhanahu wa taala, wala in sa'altahum, ya kan, ayatnya bacain wala in sa'altahum. Tidak syirik, wallahi ma kunna musyrikin. Perantara, ini insyaallah akan dibawakan ayatnya oleh penulis rahimahullah taala yang paling yang paling menjadi acuan itu adalah Az-Zumar ayat 3 dan Yunus ayat 18. Baik. Selanjutnya kata penulis rahimahullah taala, setelah nanti kita udah bacain ayat-ayat yang seperti ini, ayat bahwa rububiyah itu milik Allah, mereka juga nggak mengaku syirik, dan semuanya itu adalah perantara, maka kata penulis rahimahullah taala, fa in qala, kalau entar dia menyanggah lagi, inna haula'il ayat nazalat fi man ya'budul asnam wa nahnu la na'budul asnam. Kaifa taj'aluna as-salihina mithla al-asnam am kaifa taj'aluna al-anbiya asnama. Jadi ntar kalau misalnya kita udah baca nih, udah bacain nih Pak ayat-ayatnya di dalam Al-Qur'an. Masa Bapak nggak mau nih? Nih ayatnya bahwa mereka juga bilang nggak syirik. Tapi pengakuan bahwa saya tidak syirik itu nggak cukup Pak. Sama di dalam Al-Quran nih ayatnya. Ini perantaranya bahwa mereka memang menjadikan orang-orang soleh itu sebagai perantara. Iya memang perantara, tapi ada ibadahnya di situ. Jadi ya sama aja Pak. Yang Bapak bilang sama yang dulu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dari musyrikin jahiliyah bilang itu sama, sawaun bisawa Pak. Sama udah gitu ya. Kalau sama hukumnya sama, statusnya juga sama. Setelah kita dibacain kitab ayat-ayat, dia tiba-tiba bilang, datang lagi syubhatnya nih. Apa itu syubhatnya? Syubhatnya dia bilang, itu ayat-ayat yang barusan ente baca, ente harus tahu itu ayat-ayat untuk penyembahan berhala. Kalau dulu kita SD, ya kita biasanya diajarinnya begitu kan, diajarinnya bahwa kesyirikan itu adalah penyembahan terhadap berhala, penyembahan terhadap batu, penyembahan terhadap patung. Nah itu yang kita diajarin gitu. Ayat-ayat di Al-Quran itu ya kalau berhala. Sedangkan kita ini bukan nyembah berhala, bukan berhala ini kita orang soleh. Orang soleh kok. Masa antum nyamain orang soleh sama berhala? Parah antum. Kan gitu. Masa orang soleh disamain sama berhala? Parah antum. Bahkan masa Nabi SAW, para nabi loh ini. Para nabi antum samain sama berhala. Dasar antum memang ini nggak ngerti haknya atau keutamaan atau ininya orang-orang soleh. Ini nggak bisa disamain. Nah ini kata mereka. Sebagaimana kata penulis. Fa in qala inna haula al-ayat, ya kan, ayat-ayat yang tadi yang kamu sebutin itu nazalat fiman ya'budul asnam, itu turunnya untuk orang-orang yang menyembah berhala. Fanahnu la na'budul asnam. Loh kita ini enggak nyembah berhala loh Mas. Kaifa taj'aluna as-salihina mithlal asnam? Gimana antum nyamain orang soleh berhala, ya kan? Am kaifa taj'aluna al-anbiya'a asnama? Atau masa orang para nabi disamain sama berhala? Ini jelas antum ini keliru loh Mas. Gitu. Keliru nih. Makanya di sini langsung kata penulis rahimahullah taala,
Fajawibhu, jawab bima taqaddam. Fa innahu idza aqarra anna al-kuffara yashhaduna bir-rububiyyati kulliha lillah wa annahum ma aradu mimma qasadu illa asy-syafa'ah walakin arada ay yufarriqa baina fi'lihim wa fi'lihi bima dzakar. Di sini kata penulis rahimahullah taala, kenapa dia ngomong kayak begini? Kenapa dia ngomong kayak begini? Supaya apa? Supaya ada perbedaan. Ada perbedaan. Tadi kan kita bilang, ayat-ayatnya kita baca, kita kasih tahu ke dia, supaya apa? Supaya kita bilang, apa yang Bapak bilang sama yang dulu musyrikin jahiliyah bilang itu sama. Nah, ini tujuan kita gitu. Tujuan kita, Pak, ini sama aja sama perbuatannya musyrikin jahiliyah zaman dulu. Nah, ketika mereka bilang yang seperti ini, ya kan, gimana orang soleh dianggap sama berhala? Gimana sih para nabi juga dianggap sama berhala? Tujuannya itu adalah supaya ada pembedaan. Pembedaan antara apa? Antara perbuatan musyrikin jahiliyah. Ini udah direkam ya. Alhamdulillah. Musyrikin jahiliyah dengan perbuatannya dia. Dengan perbuatannya si pemberi syubhat ini. Pemberi syubhat. Antum bilang ana sama musyrikin jahiliyah. Kurang ajar antum. Jelas ana beda. Ana beda dengan musyrikin jahiliyah. Itu ayat-ayatnya untuk berhala. Sedangkan ana bukan berhala. Ana ini orang soleh sama nabi. Nggak bisa disamain. Gitu. Jadi kalau misalnya beda, ya kalau mereka dulu itu musyrik, ya kalau saya ya jelas masih muslim. Seperti itu tujuannya. Jadi tujuannya itu adalah untuk membedakan hukum maupun statusnya. Jadi kalau kita mau jawab, kita harus hantam pembedaannya ini. Kita harus jelaskan bahwa nggak ada beda, Mas. Tetap sama. Tetap. Gimana caranya? Maka kata penulis rahimahullah ta'ala, fadkurlah. Ya udah, kalau kayak gitu bawa ayat yang lain. Gitu. Ini ayat-ayat muhkam di dalam Al-Qur'an yang menjelaskan kesyirikan maupun kewajiban mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala banyak. Ya udah, kalau dia bilang kayak gitu, dia nggak terima ayat-ayat yang barusan tentang rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala, tentang orang musyrikin nggak ngaku musyrik, tentang perantara dan segala macam, ya udah kita tambahin ayatnya. Fadkur lahu annal kuffara minhum man yada'ul asnama wa minhum man yada'ul awliya'a alladzina qala Allahu fihim. Jadi karena dia pengen membedakan orang soleh itu enggak sama berhala dan para nabi juga enggak sama berhala, maka jawaban selanjutnya ya kita harus membawakan ayat bahwa yang dahulu diperangi oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dahulu diperangi oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, atau bahkan kisah-kisah kaum musyrik sebelum zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran. Sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya kita bawa bahwa dahulu yang diperangi atau dahulu kaum musyrik sebelum diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka iya memang ada yang nyembah berhala. Mereka juga ada yang menyembah orang soleh. Mereka ada yang menyembah malaikat. Bahkan mereka ada yang menyembah para nabi. Jadi kita bawa. Dia kan cuma mau mengkhususkan kesyirikan itu peribadahan kepada berhala. Katanya dia begitu. Maksudnya dia ketika menanggapi jawaban kita itu adalah bahwa kesyirikan itu khusus berhala. Kalaupun orang soleh, malaikat, nabi, ini nggak masuk.
Maka kita bawain ayat-ayat di dalam Al-Quran yang jelas menunjukkan mau peribadahannya itu kepada berhala kah, mau peribadahannya itu kepada orang soleh kah, mau peribadahannya itu kepada malaikat kah, atau para nabi kah, atau para wali-wali kah. Nah, ini semua yang namanya selain Allah Subhanahu wa taala, ya namanya kalau udah selain Allah menyekutukan Allah, kalau menyekutukan Allah ya namanya syirik. Haknya Allah Subhanahu wa taala khusus yaitu hak ibadah tapi diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ini kesyirikan. Jadi kita bawain apa aja ayat-ayatnya? Ayat-ayatnya dibawain sama penulis rahimahullah taala. Yang pertama itu dari surat Al-Isra. Ulaikal ladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. Inna adzaba rabbika kana mahdhura. Ini ayat bahwa dahulu wali-wali pun itu diibadahi oleh kaum musyrikin. Ketika para wali itu diibadahi oleh kaum musyrikin, Allah Subhanahu wa taala langsung bilang ayyuhum aqrab, mana yang lebih dekat? Mana yang lebih dekat antara ibadah langsung ke Allah Subhanahu wa taala atau ibadahnya itu harus pakai perantara dulu baru nanti perantaranya nyambungin ke Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala bilang ayyuhum aqrab. Mana yang lebih dekat? Ya, jelas yang lebih dekat itu adalah langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nih ayatnya nih bahwa dulu wali-wali juga diibadahin. Kemudian yang selanjutnya itu kalau wali yang nabi nih ana bawain. Kita bawain wa yad'una Isa bin Maryam. Ya kan? Tuh bahwa orang-orang zaman dahulu mereka juga beribadah kepada nabi, bahkan beribadah kepada Nabi Isa putra Maryam. Bukan cuma beribadah kepada nabi, kepada orang soleh pun sama. Siapa orang solehnya? Orang solehnya ini adalah ibunya Nabi Isa. Ibunya Nabi Isa itu Siti Maryam. Nah, kurang soleh itu. Sangat-sangat soleh. Radhiyallahu ta'ala anha. Gitu. Jadi, wa yad'u Isa bin Maryam wa ummah. Ya kan? Dia beribadah kepada Nabi Isa dan juga uminya dan juga ibunya. Wa qad qala Allah Ta'ala mal masih ibnu Maryam illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul wa ummuhu siddiqah. Wa ummuhu siddiqah. Ya kan? Dan ibunya itu adalah seorang siddiqah. Ayat yang lain, wadhkur lahu qaulahu ta'ala, dan juga kita bawain yauma yahsyuruhum jami'an thumma yaqulu lil malaika haula iyyakum kanu ya'budun. Ini ayat tentang malaikat di mana Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat akan tanya kepada malaikat, para malaikat, apa iya ini nih orang-orang yang dulu beribadah kepada kalian? Jelas Allah Subhanahu wa taala bilang bahwa orang dahulu yang berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala juga beribadah kepada malaikat. Dan yang terakhir ayat yang dibawakan oleh penulis yaitu adalah ya ma'ruf ayatnya akhir-akhir Al-Maidah. Qaulahu ta'ala wa idz qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nas. Itu tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menanyakan kepada Nabi Isa. Anta qulta lin-nas ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Seperti itu. Sehingga kita balik lagi ke masalah. Permasalahannya kita mau bawa poinnya bahwa yang mereka lakukan itu sama. Kalau perbuatannya sama, maka hukumnya sama, statusnya juga sama. Kemudian tim musyrikin ini bilang, enggak, jelas beda. Karena ayat-ayat yang barusan ente bilang, itu turunnya untuk orang-orang yang beribadah kepada berhala. Sedangkan kita, nahnu la na'budul asnam. Kita enggak, bukan berhala, ini orang soleh, ini nabi. Jelas ada beda. Masa orang soleh mau disamain sama berhala? Masa para nabi mau disamain sama berhala? Ya perbuatannya beda, hukumnya beda. Kalau dulu iya musyrik, ya kalau sekarang ya ini bukan musyrik. Ini sanggahannya si pemberi syubhat ini. Ya kita jawab lagi. Mas.
ya kan, yang dulu diperangi Rasul dan juga orang-orang musyrikin yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an bukan cuma berhala. Berhala itu syirik. Orang soleh itu juga syirik. Malaikat itu juga syirik. Menyembah nabi juga syirik. Menyembah wali juga syirik. Itu ayat-ayatnya yang tadi udah kita sebutkan. Jadi kalau misalnya udah disebutkan ayat-ayatnya jelas gitu. Bahwa ya misalnya anta qulta linnasi takhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala cerita tentang Nabi Isa gitu. Nabi Isa ditanya nanti sama Allah Subhanahu wa taala, benar kamu dahulu waktu di dunia itu nyuruh orang untuk beribadah kepada kamu dan kepada ibumu? Qala subhanak. Kan begitu kata Nabi Isa. Enggak mungkin ya Rabb. Subhanak, maha suci engkau. Enggak, anak enggak ngomong kayak begitu. Nah, ini kata Nabi Isa. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika ada kesyirikan itu nanti akan dikonfrontir itu orang-orang yang diibadahin ataupun zat-zat yang diibadahin. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala enggak ridho ada hak khususnya dia tabaraka wa taala itu justru diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala apapun bentuknya. Oleh karena itu yang diperangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu bukan cuma orang yang beribadah kepada berhala, semuanya. Selama selain Allah Subhanahu wa taala itu diibadahi, maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak membedakan objeknya. Yang dijadikan acuan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam ada tidak hak khususnya Allah Subhanahu wa taala yang dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada, ya udah itulah dia. Syirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita udah kasih ayatnya, kalau dia masih ngeyel juga, ya kan? Fakullah. Ya kan, kita habis kasih ayatnya, udah selesai nih ya ayatnya, udah. Kasih tahu, tambahin lagi. Arafta annallaha kaffara man qasadal asnam. Maka di sini antum harusnya tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala mengkafirkan orang yang beribadah kepada asnam, beribadah kepada berhala, wa kaffara aidan, dan juga mengkafirkan Allah Subhanahu wa taala mengkafirkan siapa? Aidan man qasadas salihin, orang yang beribadah kepada salihin, wa qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu juga memerangi mereka semua tanpa ada membedakan. Dan kalau udah diperangi, ya berarti ada proses yang pertama itu adalah harus diyakini beda wadahnya. Jadi ya memang sudah beda wadah, Mas. Memang sudah beda wadah. Fa in qala, ini terakhirnya nih. Terakhirnya sanggahan dari si pemberi syubhat itu, fa in qala al-kuffaru yuriduna minhum an-naf'a wad-darr wa ana ashhadu anna Allah subhanahu wa ta'ala huwa an-nafi'ud darr al-mudabbiru la uridu illa minhu was-salihuna laysa lahum minal amri syai' walakin aqsuduhum arju minallahi syafa'atahum. Ini syubhat yang terakhir dalam bab ini. Jadi ketika dia bilang, kamu beribadah kepada orang soleh, kamu beribadah kepada malaikat, kamu beribadah kepada nabi, kamu beribadah wali, ini syirik. Gitu. Tadi kan dia bilang syirik itu cuma berhala nih. Ya kan? Sekarang dia tahu, oh ya, oke. Sekarang emang ini ayat-ayatnya emang udah disebutin sama Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Lalu dia ingin menyanggah, memberi syubhat lagi, bahwa bentar ya, nah ambil minum dulu. Alhamdulillah. Jadi dia mau menyanggah nih. Setelah tadi disebutkan ayat-ayatnya bahwa memang orang-orang yang berbuat kesyirikan itu adalah yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala
tanpa ada pembedaan. Mau objeknya berhalakah, mau objeknya malaikatkah, mau objeknya walikah, mau objeknya nabikah. Selama ada hak Allah Subhanahu wa taala, hak khususnya Allah Subhanahu wa taala yaitu hak ibadah diberikan, dipalingkan kepada selain Allah tabaraka wa taala, maka ini adalah kesyirikan. Nah, dia langsung bilang, fa in qala al-kuffar, orang-orang kafir itu yang antum bilang beda wadah, ya kan? Beda wadah ya berarti kan ya beda wadah sebutannya dalam Islam kafir. Al-kuffar kafir itu kalau mereka meyakini apa? Objeknya itu yang diibadahi bisa memberikan manfaat, mendatangkan manfaat, atau menolak mudarat. Nah, ini jelas kafir, dia bilang. Ini jelas. Kalau misalnya ada orang yang bilang yang memberikan manfaat itu misalnya siapa, si fulan, ya kan? Nah, itu jelas. Kenapa? Karena yang memberikan mendatangkan manfaat maupun menolak mudarat itu kita sama-sama tahu itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia balikin ke rububiyah ya. Nah, ke rububiyah enggak gitu. Kalau masalah ini saya yakin gitu. Yang memberikan manfaat, yang menolak mudarat itu cuma Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang kafir itu adalah orang yang meyakini kalau emang objek yang diibadahi itu itulah yang mendatangkan manfaat maupun menolak mudarat, kata dia. Wa ana ashhad, dan juga saya bersaksi annallaha huwan nafi'ud dhar al-mudabbiru la uridu illa min. Kemudian dia bilang, saya bersaksi. Sembarangan kamu. Saya bersaksi loh. Bersaksi apa? Bersaksi bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang bisa mendatangkan manfaat. Satu-satunya yang mampu menolak madarat. Saya bersaksi, cuma Allah Subhanahu wa taala satu-satunya. Dan juga bukan cuma itu, saya juga tidak menginginkan apa-apa dari si objek. Enggak. Yang saya inginkan itu tujuan terakhirnya itu Allah. Si objek ini nggak bisa kasih saya apa-apa, nggak bisa mendatangkan manfaat, nggak bisa menolak madarat. Gitu. Nah, ini dia kafir. Gitu. Kalau saya bersaksi Allah manfaat, Allah menolak madarat, dan saya tidak menginginkan siapa-siapa. Yang saya inginkan tujuan akhirnya itu cuma Allah Subhanahu wa taala. Udah cukup di situ belum? Dia masih tambahin lagi. Nah, si pemberi syubhat ini masih tambahin was-salihuna laisa lahum minal amri syai'. Dan objek-objek ini yang orang-orang soleh ini tadi gitu. Mereka nggak punya andil apa-apa. Andil apa-apa. Andil apa-apa dalam mengabulkan doa dia nggak bisa. Memang nggak bisa gitu. Dia bukan andilnya mengabulkan doa. Mendatangkan manfaat juga bukan andilnya dia. Menolak madarat juga bukan urusannya dia. Ini semua urusannya Allah Subhanahu wa taala, dan saya bersaksi atas hal tersebut. Lalu masalahnya apa? Ya kan? Walakin aqsuduhum, tapi saya, ya kan? Ini orang-orang soleh ini arju minallahi syafa'atahum. Jadi saya menginginkan syafaat. Saya menginginkan syafaat. Nah, ini poin terakhir. Syafaat dari siapa? Syafaat dari si orang soleh tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus tahu nih, syafaat itu apa? Baik. Jadi dia bilang, setelah dia paparkan semuanya, yang satu-satunya mendatangkan manfaat itu cuma Allah, menolak madarat cuma Allah, yang punya andil dalam mengabulkan doa itu cuma Allah, sedangkan orang-orang soleh ini nggak punya andil apa-apa,
Cuma apa? Cuma saya pengen syafaatnya mereka. Syafaatnya mereka. Syafaat secara bahasa itu diambil dari kata-kata syafa'. Syafa' itu genap. Genap. Lawannya ganjil. Witr. Ya, sholat witir gitu kan. Itu maksudnya sholat ganjil. Syafa' genap, lawannya ganjil. Jadi ini secara bahasa. Secara bahasa. Gambarannya ya, kalau misalnya kita mau beribadah kepada Allah, kalau langsung, nah ini ganjil nih. Ah, ganjil lah, masa langsung sih? Orang kita penuh dengan dosa, masa langsung? Nggak bisa kalau langsung. Gitu. Ya udah, biar afdol gimana? Biar genap gimana? Biar mantap gimana? Ya biar mantap. Ini ada objek, ya kan? Kita kasih ibadah dulu ke dia. Nanti si objek ini, apapun dia, biasanya itu adalah orang soleh, wali, apa segala macam, nanti dia yang nyampein ke Allah. Gitu. Dari yang tadinya ganjil, kalau langsung ganjil. Ya kalau udah ada tambahan yang kayak begini, genap ibadah kita. Genap nih kalau kayak begini. Nah, ini dia. Nah, ini gambaran dari genap sama ganjilnya gitu. Sehingga gambaran apa itu syafaat? Syafaat itu adalah gambarannya itu adalah su'alul khair lil ghair. Minta kebaikan yang mana kebaikannya itu untuk pihak lain. Pihak lain. Nah, si objek yang di sini sebagai perantara, kan ini ada misalnya siapa di sini, misalnya siapa namanya, Edi gitu, ya kan? Si Edi minta kebaikan. Nah, nanti kebaikannya ini ya bukan buat dirinya sendiri, tapi dia nanti akan minta Allah Subhanahu wa taala supaya nanti kebaikannya itu balik lagi ke Edi. Nah, itulah dia namanya syafaat. Minta kebaikan untuk pihak lain. Ya kan? Antum misalnya mau masuk perusahaan keren, misalnya mau masuk apa? Pertamina, ya kan? Siapa? Misalnya si Zaid. Zaid kalau masuk langsung Pertamina, nggak bisa ganjil nih. Kagak bisa bos, mau main langsung masuk aja susah. HRD-nya juga banyak. Screeningnya ketat. Ya kan? Tapi Zaid punya temen di HRD. Direktur HRD misalnya. Ya kan? Ya kan? Si Zaid bilang, Pak, tolong dong. Ya kan? Bilang ke, ya jangan direktur lah, mungkin anak buahnya. Tolong dong bilang ke direktur HRD-nya supaya nanti dia terima saya bisa masuk Pertamina. Ah, ini syafaat. Ini namanya syafaat. Jadi syafaat itu enggak semuanya batil gitu. Ada yang hak, ada yang boleh. Ada yang boleh gitu. Jadi ini merupakan istilah yang harus difahami dengan baik. Oh, kayak gini syafaat ya. Kalau kayak begitu ada yang boleh dong, Ustaz. Memang syafaat ada yang boleh diminta. Seperti misalnya diminta orang HRD, ya kan, kita minta supaya ngebantuin kita masuk ke Pertamina dengan cara dia merekomendasi ke direktur HRD-nya. Nah, itu sebenarnya bentuknya itu adalah bentuk syafaat. Nah, tetapi kalau yang dimaukan oleh musyrikin, ya kalau minta ke HRD ini bukan ibadah. Nggak ada hak Allah Subhanahu wa taala yang dipalingkan di situ. Tapi kalau misalnya si Edi udah memalingkan hak Allah Subhanahu wa taala, apa hak Allah Subhanahu wa taala yang dipalingkan? Ibadah. Nah, kalau udah ada ibadah yang dipalingkan kepada orang soleh dengan tujuan supaya nanti orang soleh ini menyampaikan hajat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian hajat Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaannya si Edi, inilah dia ibadahnya orang-orang musyrikin jahiliyah zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jadi ini
gambaran syafaat. Nah, dari sini ana ingin memberikan gambaran bahwa jangan keliru antara syafaat ibadah dengan syafaat yang cuma sekedar perantara saja. Misalnya siapa? Si Amir. Si Amir, ya dia mau ibadah sama Allah Subhanahu wa taala. Si Amir, dia mau ibadah sama Allah Subhanahu wa taala. Terus misalnya ibadahnya apa? Ibadahnya doa. Doa. Dia bilang dalam doanya kan kalau misalnya kita doa itu kan biasanya Rabbana. Rabbana, berarti ini minta sama Allah Subhanahu wa taala. Dia minta Rabbana. Ini wajar gitu. Tapi bukan ini contohnya. Doanya dia bilang ya kan Allahumma atau ya Allah ya, untuk kemudahan ya Allah lewat perantara atau dengan kedudukan Nabi Muhammad SAW, kabulkanlah doa saya. Kabulkanlah doa saya. Jadi si Amir begini doanya. Ya Allah, dengan kedudukan, ya kan Nabi Muhammad SAW punya jah, punya kedudukan. Dengan kedudukan Nabi Muhammad SAW, kabulkanlah doa saya. Nah, ini syirik atau bukan, Ustaz? Ya, berarti kita harus kembalikan ke definisi syirik. Apa sih definisi syirik? Ya kan? Definisi syirik itu gambarannya itu adalah ada hak khusus. Khusus Allah Subhanahu wa taala, ini di murojaah ya, hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Ada hak khusus Allah Subhanahu wa taala yang dipalingkan kepada selain Allah. Nah, ini kesyirikan nih. Ketika ada hak khususnya Allah Subhanahu wa taala dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ada nggak yang dipalingkan? Dia manggilnya cuma Allah, ya kan? Dia nggak manggil yang lain gitu. Dia manggilnya Allah. Dan dia juga bilang kabulkanlah doa kami, doa saya. Ini juga maksudnya kabulkanlah ya Allah doa saya. Nah, yang kayak begini bukan syirik akbar. Nah, inilah dia yang kemarin itu ditanyakan tentang tawasul bil jah. Tawasul bil jah atau dengan kedudukan. Yang kayak gini merupakan ranah perdebatan. Ranah perdebatan biasanya nanti orangnya ini bisa diganti. Kadang ada yang pakai kedudukannya Nabi Muhammad SAW. Kadang ada yang ke tempat kuburan-kuburan. Tapi nggak ada ibadah yang diberikan kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala di situ. Maka yang seperti ini bukan syirik akbar. Tapi kalau misalnya sudah ada ibadah, kayak misalnya si Edi di sini, ya kan si Edi ngapain? Si Edi menyembelih, ya kan, menyembelih misalnya apa, kambing atau sapi untuk orang soleh supaya nanti orang solehnya ini mintain kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nanti Allah Subhanahu Wa Taala yang ngabulin si buat Edi. Menyembelih ini udah ibadah. Atau misalnya ini sujudnya itu dia sujud dulu ke sini dengan tujuan yang sama, sujud itu ibadah, ya kan? Atau misalnya dia langsung berdoa gitu. Berdoanya bukan Robbana, misalnya apa? Wahai Dewi Sri, ya kan, tolonglah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini udah doa nih. Gitu. Nah, yang kayak begini barulah ini syirik akbar. Jadi kita harus tahu standarnya gitu. Jangan sampai yang bukan syirik akbar antum bilang syirik akbar. Gitu. Ya, ini sebagai wawasan aja. Jadi syafaat, kembali lagi ke masalah bahwa masalahnya itu kaum musyrikin bilang, loh kita tuh cuma begini loh. Kita pengen syafaatnya siapa? Syafaatnya orang soleh.
Itu tadi. Syafaatnya orang soleh apa? Supaya orang soleh itu nanti menyampaikan kepada Allah, ya karena yang menyampaikan itu adalah orang soleh, Allah Subhanahu wa taala lebih mudah untuk mengabulkannya. Kita dapat tujuan akhirnya. Itu dia syafaat. Jadi mana itu tadi? Jadi balik lagi di sini. Ya kan? Dia bilang orang yang kafir itu adalah orang yang meyakini, ya kan, objeknya itu pemberi manfaat, satu-satunya yang menolak madarat. Kalau kita enggak, dia bilang. Kalau kita, saya bersaksi kok yang memberikan manfaat itu Allah, yang menolak madarat itu Allah. Ya kan? Tapi si objek ini yang kita ibadahi ini, saya menginginkan syafaatnya. Menginginkan syafaatnya. Nah, ini syubhatnya. Jadi jawabannya, dan ini pembahasan terakhir pagi ini, jawabannya itu adalah syafaat. Yang dengan model itu tadi, yang model tadi sudah dijelaskan, itu juga sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an bahwa yang demikian itu adalah kesyirikan. Loh, dari mana taunya? Ya kita bawain dalilnya. Kita bawain ayat-ayat yang muhkam dari Al-Quran. Fal jawab anna hadza qaulul kuffar sawaun bisawa. Yang antum bilang antum itu pengen dapat syafaatnya, itulah dia qaulul kuffar. Itulah dia agamanya, itulah dia pendapatnya orang-orang kafir zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sawaun bisawa, sama aja, enggak ada bedanya. Faqra alaihi qaulahu ta'ala, bacalah ayat yang firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Nih Allah Subhanahu wa taala bilang di dalam Al-Qur'an bahwa orang-orang kafir itu adalah orang yang memberikan ibadah, ya kan? Memberikan ibadah kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala bilang ittakhadhu min dunihi auliya, wali-wali. Wali-wali selain Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Kata si orang ini, dia bilang mana abuduhum, saya tidak beribadah kepada si wali illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, kecuali ibadah saya kepada si wali ini untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sedekat-dekatnya. Jadi ada orang si A, dia itu memberikan ibadah kepada si wali dengan tujuan supaya nanti si walinya ini mendekatkan si A lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya si A lebih bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang intinya ini adalah nih, ada ibadah yang diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang kayak begini udah disebutkan dalam Al-Qur'an bahwa ini merupakan kesyirikan dan orangnya itu kafir. Silahkan dibaca ayatnya sampai lengkap. Itu Az-Zumar ayat 3. Langsung kita kasih. Nih ayat yang lain juga kalau antum masih enggak mau juga. Wa qaulahu ta'ala, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa yaqulun haula syufa'auna indallah. Orang dahulu juga, orang yang diperangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, alasannya sama. Apa alasannya? Nih, antum bisa baca Yunus 18. Kata mereka, haula syufa'auna indallah. Ini orang-orang soleh, haula, ya kan? Objek-objek ini, orang-orang ini, haula syufa'auna indallah, sebagai pemberi syafaat. Jadi apa yang antum bilang, ama yang dulu diperangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bilang, ini sama aja. Perbuatannya sama. Ya kalau perbuatannya sama berarti hukumnya sama, statusnya juga sama, Pak. Makanya yuk hentikan, mari kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa'lam, ya kan? Jadi kalau udah selesai demikian, wa'lam anna hadhihi syubah, bahwa syubhat-syubhat ini as-salas, syubhat yang 3 ini tadi, hiya akbaru ma indahum. Maka 3 syubhat ini merupakan syubhat
terbesar. Apa aja syubhatnya yang 3 itu? Review. Yang pertama, ya kan, syubhatnya dia bahwa rububiyah itu bahwa tauhid itu cuma sekedar rububiyah. Ini yang pertama nih, udah kita jawab. Kemudian yang kedua itu bahwa ayat-ayat yang turun, nah itu untuk peribadahan kepada berhala faqat. Cuma berhala. Jadi syirik itu cuma berhala. Kalau orang soleh, kalau wali, nabi, apa segala macam, nah ini bukan syirik. Ini syubhat yang kedua. Dan syubhat yang ketiga itu adalah pembahasan syafaat. Kata Syekh rahimahullah ta'ala, haula syubhat thalat, ini 3 syubhat ini merupakan akbar indahum. Nah, ini syubhat terbesar yang ada di sisi mereka. Fa idza arafta anna Allah waddahaha fi kitabih wa fahimtaha fahman jayidan fama ba'daha aisaru minha. Ya, kalau ini syubhatnya ini kamu udah tahu, ya kan? Dan juga kamu udah tahu bahwa permasalahan tauhid itu cuma rububiyah. Ini udah dijelasin sama Allah bahwa rububiyah itu nggak cukup. Permasalahan bahwa kesyirikan itu katanya itu cuma berhala, udah dijelasin juga sama Allah Subhanahu wa taala bahwa syirik itu bukan cuma peribadahan kepada berhala, kepada yang lain juga syirik. Selama ada ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala juga syirik, udah dijelasin sama Allah Subhanahu wa taala. Tentang syafaat juga udah dijelasin sama Allah Subhanahu wa taala. Dan 3 ayat ini merupakan ayat-ayat yang muhkam. Ya kan, dibaca tafsirnya, nggak usah dibaca tafsirnya, dibaca terjemahannya aja ngerti. Kenapa? Karena bahasanya itu gamblang, lugas. Jadi 3 ini merupakan syubhat terbesar dan sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Kalau kamu paham dengan pemahaman yang baik, ya kan, tentang 3 syubhat ini, maka syubhat-syubhat berikutnya akan jauh lebih mudah. Jadi masih ada syubhat yang lain, Ustaz? Masih ada dan insya Allah akan kita bahas. Alhamdulillah, insya Allah kita udah mungkin udah setengah kitab ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan bisa kita hatamkan. Amin ya rabbal alamin. Baik, demikian pembacaan kitab Kasyfus Syubhat pada pagi ini. Apabila ada pertanyaan, udah lebih dari 6:30 sebenarnya. Mungkin beberapa bisa Anda jawab insyaallah.